Perkenalkan, nama saya Josephani Marta Natasha, MPM 2019-23056. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan pada Ibu Wati. Saya telah mengecek catatan keperawatan milik Ibu Wati. Beliau merupakan pasien rawat jalan yang mengalami defisit pengetahuan tentang HIV/AIDS. Oleh karena itu, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai HIV/AIDS agar pengetahuan Ibu Wati ini menjadi lebih bertambah. Saya telah mengeksplorasi diri saya siap melakukan pendidikan kesehatan ini pada Ibu Wati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Suster. Ibu, perkenalkan, saya Pra Jose yang bertugas di sini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya. Ya, Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir? nama saya Ibu Wati. Tanggal lahir 28 Juni 1991. Baik, dengan Ibu Wati ya. Ya, Bagaimana kabar Ibu Wati hari ini? Apakah ada keluhan? saya ingin tahu tentang virus HIV, Suster. Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakan yaitu pendidikan kesehatan terkait HIV/AIDS ya Ibu. Ya, Nanti saya akan menggunakan media yaitu leaflet. Nanti saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait HIV/AIDS. Nanti Ibu cukup mendengarkan dan menyimaknya. Jika saat saya menjelaskan ada yang tidak dimengerti, Ibu bisa langsung tanyakan kepada saya dan nanti saya akan langsung menjawabnya. Tujuan dari tindakan ini yaitu untuk menambah pengetahuan Bu Wati tentang HIV/AIDS ya. ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Sebelum saya melakukannya, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada. Kalau begitu, saya izin menutup tirai ya Ibu untuk menjaga privasi. Baik, Suster. Ibu, Ya, untuk tirainya sudah saya tutup ya Ibu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir jika dalam diskusi ini ada informasi yang Ibu berikan kepada saya. Nanti saya akan jaga untuk kerahasiaannya. baik. Apa yang Ibu ketahui sebelumnya tentang HIV/AIDS? HIV/AIDS itu penyakit yang dapat menular. Ya, benar sekali. Ibu, di sini saya ada di lab. Ibu bisa lihat. Apakah terlihat dengan jelas, Ibu? Jelas sekali, Suster. Jadi di sini HIV/AIDS itu merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika sel CD4 ini banyak yang hancur, maka kekebalan tubuh seseorang akan semakin lemah. Untuk AIDS-nya sendiri merupakan kumpulan gejala dari virus HIV ini. Jadi AIDS itu merupakan tahap terakhir dari infeksi virus HIV. Apakah Ibu sudah tahu tentang cara penularan HIV/AIDS? Dengan berhubungan seksual. Ya, benar sekali Ibu. Di sini terdapat beberapa cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu dengan berhubungan seksual yang beresiko. Itu ada homoseksual dan heteroseksual. Apa yang Ibu ketahui tentang homo dan heteroseksual? Belum tahu. Jadi, kalau homoseksual itu penyintas sama jenis. Misalnya lelaki suka lelaki. Sedangkan heteroseksual itu yang berlawanan jenis. Biasanya itu yang beresiko terkena HIV/AIDS itu pada PSK atau pekerja seks komersial. Itu kan banyak berhubungan badan dengan banyak orang ya. Yang kedua itu ada transfusi darah. Jadi bisa saja orang yang mendonorkan darahnya itu terkena HIV/AIDS, tapi kita tidak tahu.
Terus yang ketiga itu ada jarum yang terkontaminasi. Misalnya pada saat menggunakan narkoba yang suntik, itu jarumnya digunakan bergantian. Kan kita tidak tahu orang yang menggunakannya itu sudah terkena HIV atau belum. Terus yang terakhir itu ada perinatal, yaitu melalui plasenta selama persalinan melalui pemaparan dengan darah atau sekret jalan lahir. Ibu, di sini ada beberapa tanda gejala dari HIV. Jadi yang pertama itu ada gejala fisik. Gejala fisiknya itu meliputi adanya demam lebih dari 1 bulan, diare lebih 1 bulan, terus infeksi candida persisten, juga ada herpes simplex. Terus di sini ada gejala psikologis, yaitu pada ibu hamil ini gejala psikologis pada tiap trimesternya itu berbeda-beda ya. Gejala ini timbul karena rasa khawatir ibu terhadap dirinya dan janin yang dikandungnya itu akan tertular HIV atau tidak. Terus di sini juga ada komplikasi. Komplikasinya itu ada rubus saat persalinan, bayi cacat, terus berat badan rendah, terus bayi prematur dan janin tertular HIV. Terdapat 2 cara pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi ya. Yang pertama ini pencegahan primer. Ini merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mencegah transmisi vertikal. Ini dilakukan pada wanita usia subur. Ini berupa konseling sukarela dan pemeriksaan darah. Terus di sini ada pencegahan sekunder. Itu seperti pemberian obat ARV, terus ada pertolongan persalinan oleh petugas yang terampil. Terus yang di sini ada pembersihan jalan lahir dan persalinan dengan sesio sesar. Apakah Ibu Wati sudah lebih paham tentang HIV? Sudah lebih jauh paham, Bu Suster. Jadi kalau begitu saya akan lakukan evaluasi untuk menilai tingkat pengetahuan Bu Wati sudah bertambah atau belum ya. Baik. Coba Ibu Wati nanti menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan ya. Baik. Coba Ibu Wati jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS itu penyakit yang dapat menular dan menyerang kekebalan tubuh. Ya, benar sekali. Coba Ibu Wati sebutkan tentang cara penularan HIV/AIDS. Cara penularannya melalui hubungan seks bebas dan dapat juga dengan jarum suntik yang bergantian orang banyak. Iya, benar sekali. Baik. Terus untuk tanda gejalanya? Demam lebih dari 1 bulan, diare juga bisa lebih dari 1 bulan. Baik. Coba Ibu Wati sebutkan tentang cara pencegahan agar tidak menular penyakit HIV ini. Dengan pemberian antivirus secara profaksis. Yang kedua bisa dengan pertolongan oleh petugas yang terampil. Yang ketiga bisa membersihkan jalan lahir. Yang keempat persalinan dengan seksio cesaria. Baik. Saya lihat pengetahuan Bu Wati sudah bertambah ya, karena Bu Wati sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Bagaimana perasaan Bu Wati saat ini setelah saya memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS? Jadi lebih tahu dan lebih lega. Baik Ibu Wati, untuk rencana tinggal lanjutnya saya akan memberikan pendidikan kesehatan lagi mengenai stadium dari HIV/AIDS ini. Untuk waktunya kita lakukan seminggu kemudian ya Ibu, tempatnya sama seperti di sini. Terus waktunya sekitar 15 menit.
Apakah Bu Wati bersedia? Bersedia. Sebelum kita mengakhiri pendidikan kesehatan ini, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Suster. Baik Ibu Wati, terima kasih atas kerjasamanya. Dari interaksi ini saya melihat Ibu Wati sangat aktif dan sangat bersemangat mengikuti pendidikan kesehatan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat Bu Wati ya Ibu. Ya. Bu Wati bisa kembali melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih, Suster.